Happy cuan semuanya di TYRE 35% sudah dibahas di channel, sudah dibahas juga lebih detailnya di video di YouTube. Jadi congratulations. Di video kali ini saya akan membahas lebih ke dividen XL yang akan membagikan 50% dari labanya. Apakah menarik dan kenapa ya kok bisa hanya 50%, padahal secara historikalnya dia sering membagikan di atas itu. Simak video kali ini tentang dividen XL yang bagi 50% dari labanya. Nah, ini kalau dari Stockbit ya. Oh ya, ini saya take di tanggal 8 bulan 5 jam 3, setengah 3 lah, setengah 3, dimana net profit dari XL itu ada di 1,1 T. Sebelumnya di 2021 itu hampir 1,3 T, jadi adanya penurunan. Secara historikal dia pun bagikan dividen biasanya itu di angka dividen payout-nya di angka 60%. Jadi ini termasuk di luar dari kebiasaannya, hanya 50%. Saat ini, saat saya take video jam setengah 3 ini, PI-nya berada di angka 21 dan PBV-nya itu ada di angka 0,92. Jadi bisa dikatakan biasa saja ya, nggak murah, nggak mahal ya. So-so. Nah, kalau kita lihat ya di XL sendiri, padahal itu secara laporan dia keuntungannya revenue-nya, pendapatannya, omsetnya itu naik ya. Jadi juta miliar, awalnya 26 T, sekarang jadi 29 T, jadi bertambah ya. Nah, tapi di akhir secara net itu perusahaan turun jadi hanya 1,1 dari sebelumnya 1,2 triliun. Nah, hal ini kalau kita cek cermatin itu yang paling bengkak itu ada di beban interkoneksi dan beban langsung lainnya yang jadi 2,8 T, sebelumnya hanya 1,5, jadi naik 2 kali lipat. Ini salah satu hal yang membuat net profitnya turun begitu drastis ya. Lalu setelah itu juga kita cek lagi biaya keuangan juga naik jadi 2,7 T, sebelumnya 2,3. Jadi ini hal-hal yang bisa dikatakan membuat net profit dari si XL ini turun gitu. Kalau kita cek secara pendapatan, XL ini dari 29 T itu kita cek pendapatannya di XL secara detail, dalam artian di per bagian kita bisa tahu ya segmennya. Nah, ini pendapatannya hampir 29 T, dimana jasa GSM mobile dan jaringan telekomunikasi yang paling banyak itu adalah di data dan layanan digital, itu capai omsetnya capai 26,5 triliun, luar biasa ya. Sejauh itu lainnya ya kecil-kecil banget ya. Jasa interkoneksi dan jasa telekomunikasi hanya 1,3, ya naik sih, naik. Lalu managed service itu naik, teknologi informasi itu pun naik. Jadi dua segmen ini ya, dua segmen pendapatan, yaitu managed service and jasa teknologi informasi, ini termasuk segmen yang baru ya. Ini segmen yang baru, jadi ini menjadi salah satu pundi-pundi pendapatan kedepannya. Ini pasti akan sangat berpengaruh untuk kedepannya sih dari XL-nya sendiri. Oke, harusnya makin semuanya bagus sih, naik terus sih. Sisi positifnya adalah jadi omsetnya ini makin oke sih. Jadi growth pertumbuhan dari bisnisnya ada ya. Cuman kedepannya akan jadi tantangan dari perusahaan adalah bisa nggak menekan beban-beban yang ada gitu. Satu itu. Yang kedua, kas dari perusahaan ini naik signifikan ya. Sebelumnya 2,6, sekarang menjadi 5,1 T. Gede banget nih. Gede banget asetnya, aset lancar ya, terutama kasnya. Nah, liabilitas secara keseluruhan itu oke, liabilitasnya naik juga sih. Terutama liabilitas jangka pendek atau hutang kurang dari 1 tahun, itu sebelumnya 20 T, hampir 21, sekarang jadi 26 T. Yang paling banyak adalah sukuk
pinjaman ya, bentuk bagian lancar dari pinjaman ya. Ini capai 5,3 triliun ya, sebelumnya hanya 800 M. Sama liabilitas sewa. Cuman kalau sewa kan tidak ada bunganya ya. Nah, kalau pinjaman ini kita perlu cek di note 13 ya. Apakah dia ada biaya tambah bunganya atau tidak. Kalau ada bunganya, nah ini juga mempengaruhi dari perusahaan juga. Nah, ini kalau kita cek ini juga ada tenornya pinjaman ini. Pinjaman ini adalah pinjaman jangka, pinjaman ke bank ternyata. Pinjaman di bank yang pastinya ada bunganya, itu agak bahaya, agak riskan. Kalau kita cek ya, totalnya tadi kan 5,1 kasnya. Terus liabilitas jangka pendeknya yang berbunga ini totalnya ada 5,3, tambah utang obligasi itu 1, ya kalau di total hampir 5,5 sendiri ya. Jadi agak riskan, bahaya. So secara kesehatan perusahaan ini sedikit bahaya sih. Bukan tidak mungkin nantinya perusahaan akan menerbitkan obligasi lagi atau mungkin meminjam uang lagi untuk menebel atau membayarkan lah ya hutang yang sebelum-sebelumnya. Kalau dalam dunia ekonomi ada namanya refinancing. Itu kemungkinan yang akan dilakukan oleh si XL ini. Oke, besarnya dividen yang ada itu yang dibagikan 50% atau setara 42 per lembar. Kalau kita cek dengan harga sekarang ya, harga sekarang itu di angka 1805. Jadi berapa tadi per lembarnya? Per lembarnya 42 ya. 42 dibagi 1805 kali 100, dividen yieldnya itu hanya 2,32. Jadi kecil banget, dan ex date-nya itu come date-nya tanggal 15, ex date-nya tanggal 16. Jadi kalau pengen punya saham, punya dividennya maksimal hold sampai tanggal 15. Tanggal 15 doang beli, di hold, tanggal 16 juga tetap dapat 42 per lembar. Oke, kalau dari segitu tidak ada ex date-nya, besar kemungkinan tidak ada yang namanya dividend trap ya. Tidak ada dividend trap, tapi kalau lihat kita chartnya seperti ini, kemungkinan besar ini akan tidak menjadi stimulus yang baik, tetap dia akan tetap turun lagi. Potensinya akan kemana? Nah, kita lihat dulu di grafik weekly. Besar kemungkinan dia akan menuju ke 1550 sampai 1600 untuk si XL. Secara kesimpulan bagaimana untuk XL? Kalau segi bisnisnya masih akan terus berkembang, ditambah 2 pendapatan yang sebelumnya nggak ada, jadi ada ini segmen yang baru. Cuman pertanyaannya adalah mampukah XL bisa menekan beban-bebannya itu. Dan yang kedua, dividen yang akan dibagikan nggak se-worth it atau nggak se-wow itu. Jadi kalau membeli hanya berdasarkan yang namanya dividen, kalau saya lebih baik nggak usah sih. Tunggu aja nanti di area-area yang kiranya menjadi demand dari XL. Jadi itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.